Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Kita di ruang cakap isi desa, kita makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa. Pada hari ini kita akan membahas materi yaitu Permendes nomor 13 tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024 dan juga nanti ada Permendes nomor 7 tahun 2023 yaitu tentang rincian prioritas penggunaan dana desa dan saya tentang hal yang penetapannya itu ada PMK 130 tahun 2023 dan tentunya ini adalah merupakan hal yang kalau saya katakan agak urgent dan krusial gitu ya karena sekarang udah di 12 gitu ya 13 ya sekarang tanggal 13 Permen desanya juga nomor 13 itu ya belakangnya 33 tahun 2023 dan saya mengucapkan salam sehat dan salam berkaya untuk seluruh kerabat Indonesia yang bisa hadir baik uh, di Zoom ataupun di YouTube pada channel YouTube BPI Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi dan juga Desa Institut gitu. Dan sedikit saya buka gitu bahwa pada saat-saat ini adalah mulai mengerucut bagaimana sih belanja-belanja yang bersumber dari kita. Kita ketahui adalah sebagian besar kegiatan belanja di desa itu berbasisnya adalah dengan biaya dana desa dan tentunya ini sangat diharapkan sekali. Tadi sedikit rekan kita itu menyinggung tentang PMK itu. Karena di PMK itu akan mengutip pagu dari masing-masing desa di seluruh Indonesia. Karena di dalamnya itu ada rumus-rumus tertentu sehingga desa itu akan mendapatkan berapa sih alokasi dana desa yang diterima di tahun 2024 dan nanti oleh beliau Gamban akan dijelaskan yaitu Kepala BPI Desa Pak Ivanul Agusta terkait dengan Permen Desa nomor 13 tahun 2023. Tentunya di sini banyak rekan-rekan yang telah hadir baik itu BPD, beliau Pak Ridwan, juga rekan saya dari mentornya Pak Bang Sahbana, juga dari yang lain kepala desa, juga para pegiat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali seluruh TPP yang pada pagi hari ini bisa bergabung dan ini sangat dinanti-nantikan. Seperti apa sih? Karena nanti juga ada penjelasan 10% dari pagu anggaran. Walaupun kemarin beberapa kali dijelaskan, tetapi mungkin di pagi hari ini akan ditegaskan kembali tentang 10% privilege daripada desa mandiri itu adalah untuk renovasi dengan tentang kantor desa ataupun kantor kepala desa. Dan untuk itu saya mohon izin ke beliau Bang Sam kalau bisa bergabung. Silakan seperti apa sih adanya udah ada Permen Desa 7 tahun 2023 sekarang di situ diamalkan nanti tentang penggunaannya itu fokusnya dijelaskan dalam Permen Desa tentang petunjuk operasional penggunaan dana desa. Dan sekarang udah keluar Permen Desa nomor 13 tahun 2023. Sekiranya Bang Sam bisa open kamera nanti kita sambil menunggu beliau Pak Kaban hadir. Tetapkan Assalamualaikum Bang Sam, bisa open kamera? Oke, kalau terima kasih Bang. Silakan Bang. Kami dibantu bagi-bagi. Ini kalau udah kupas-kupas regulasi kenceng ini sih Bang sama kan. Silakan. Salam sehat selalu Bang Sam. Tetapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga kerabat Asdijis Desa. Salam sehat juga Kang Iman. Oke, siapa? Bang ini ya ini ada sesuatu yang baru lagi nih. Ternyata
yang ditunggu-tunggu dari kemarin. PTO-nya mana PTO-nya? Gitu, permen desanya udah keluar tuh ya nomor 13 tahun 2023 dan itu tanggal 13 juga itu ya Ya, di-share-kan. Nah, silakan Bang, ini apa sih? Ada Permendas 7, ada Permendas 13. Silakan Bang, bagi-bagi biar kita itu makin paham benar gitu Bang arahnya. Silakan Bang, saya kasihkan waktu sepenuhnya. baik. Terima kasih Kang Iman. Ini mohon maaf ini sambil apa menikmati perjalanan pagi, kalau suaranya agak mengganggu nanti ya. Jadi memang dengan lahirnya Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2023 kan, melengkapi regulasi terkait dengan eh, prioritas penggunaan dana desa. Jadi kalau kita lihat di PP Nomor 37 tahun 2023 itu pada ayat 3 dan ayat 4 itu memang mengamanatkan kepada Kementerian Desa kan untuk mengatur eh, secara pasti terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Beberapa waktu lalu Permendes 7 sudah terbit dan kalau kita lihat konstruksinya nih Kang, Permendes 7 ini kan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah desa ya. Jadi apa yang diatur di bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan itu wajib hukumnya masuk ke dalam rencana kerja pemerintah desa, manakala desa menggunakan dana desa sebagai salah satu sumber pembiayaan. Tapi untuk apa dana desa di tahun 2024 itu akan digunakan, maka rumusannya diatur di Permendes 13 2023. Nah, ini clear sebenarnya. Kalau kita lihat di Permendes 13 itu kan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 2023 tentang APBN tahun 2024. Jadi ada 5 hal yang diatur di Undang-Undang Nomor 19 2023 itu terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Dan sepertinya sih semakin memudahkan ya pemerintah desa dalam menyusun rancangan APBD tahun ini. Sehingga target 31 Desember seperti bisa dikebut ini Kang. Walaupun sekarang tanggal 12 ya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan, desa-desa di Indonesia sudah menyelesaikan rancangan APBD. Nah, sudah clear. Nah, bagi yang sudah menyelesaikan di November kemarin, ya tinggal melalui mekanisme perubahan saja, perubahan RKPDes dan perubahan APBD. Jadi simple, sesimpel itu saja. Mungkin begitu, Kang. Oke, terima kasih Bang. Nah, ini hal-hal yang seperti ini nih namanya best practice. Kita nggak usah susah-susah gitu. Semuanya sudah ada mekanisme. Ini tadi disebutkan ada 5 ya, 5 fokus penggunaan dana desa yang diutamakan. Dari sebuah amanat dari undang-undang sampai dengan Permendes 7 sekarang sampai ke 13. Ini yang paling menarik adalah tentang alokasi untuk apa itu ya, kemiskinan ekstrim itu Bang. Nah, ini kemiskinan ekstrim itu kan apa namanya dijelaskan juga di Permendes itu kan menggunakan data dari pemerintah gitu ya. Yang pertama dipegangkan gitu. Nah, ini kalau data dari pemerintah juga namanya kayak kemarin itu pakai PDKKI. Apakah nanti tahun 2024 juga sama gitu ya? Karena dikasih informasi di kabupaten kami itu berbasisnya dengan PDKKI. Sedangkan PDKKI itu tidak semua dong kita kita itu bisa mengakses, tentunya kan ada mekanisme. Ini bagaimana Bang tanggapannya sampai sekarang? Agak Gimana, Kang? tersendat. Oke, Agak kurang jelas, kan, sorry. oke. Terima kasih Bang. Kan gini Bang, ini yang menarik dari 5 fokus penggunaan adalah untuk penuntasan capaian SDGs yang pertama yaitu ya, bisa tanpa kemiskinan gitu ya. Di sini adalah sebuah amanat menggunakan data dari pemerintah untuk penuntasan kemiskinan. Sedangkan kita itu belum mengetahui sampai sekarang datanya seperti apa sih gitu ya. Karena kalau kemarin kan pakai P3KE. Nah, apakah tahun 2024 juga pakai P3KE? Nah, ini kan menjadi hal yang menarik karena di kabupaten kami sudah apa namanya mengarahkan menggunakan data P3KE. Kalau menurut Bang Sam, apakah nanti di tahun 2024 juga akan sama menggunakan data PJKKE yang mana itu akan ada sebuah proses verifikasi oleh desa sehingga nanti akan dibawa dalam sebuah
musyawarah tertinggi yaitu Musdes berupa konsolidasi data itu sendiri. Silakan Bang. Baik, terkait dengan sumber data nih Kang. Jadi kalau kita lihat di Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2021, itu kan mengatur bagaimana percepatan pensasaran penanggulangan kemiskinan ekstrim eh, diamanatkan terhadap beberapa kementerian dan lembaga, dan salah satunya adalah bagaimana data yang digunakan itu adalah data resmi yang diterbitkan oleh eh, kementerian dan lembaga, itu berupa data P3KE. Nah itu di Inpres. Jadi sumber datanya tetap data P3KE, tapi kemudian dalam melakukan verifikasi dan validasi ada persyaratan-persyaratan Kang. Jadi data P3K ini kan tidak tidak eh, atau katakanlah tidak dalam pengertian sudah clear 100% akurasi dan validitasnya eh, apa ya tepat gitu ya, sehingga desa sesuai kewenangannya dapat melakukan verifikasi. Nah, terkait dengan verifikasi, Kementerian Desa menerbitkan beberapa persyaratan seperti yang diatur di Permendes 13 itu kan. Dan itu pun juga kan baru bukan tahun ini, sebenarnya sejak 2021 pada saat program bantuan langsung tunai desa itu kepada KPM terbitkan, sudah ada juga persyaratan-persyaratan itu. Artinya ketika nanti pemerintah pusat melalui BPD, Bappenas ya, Bappenas, lalu BPS yang melakukan pendataan dan menerbitkan data P3KI di kabupaten kota, maka data itu diverifikasi dan divalidasi oleh desa sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diatur di Permendes. Jadi dua hal yang berbeda nih Kang, antara sumber data dengan persyaratan memverifikasi. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik adalah persyaratan itu ya. Persyaratan siapa sih yang nanti akan menjadi finalnya itu adalah masuk di dalam sebagai penerima manfaat atas bantuan langsung tunai dan desa tahun 2024. Nah, ya itu yang pertama Bang. Saya juga terima kasih atas penjelasan itu. Jadi nanti kita rekan-rekan yang hadir di Zoom ataupun di YouTube Ruang Sakit Desa ternyata sumber data ada yaitu di pakai P3KE, nantinya ada sebuah persyaratan siapa sih yang akan menjadi penerima manfaat, kita menunggu apa namanya di PMK gitu ya. Karena apa nanti kalau pemahamannya parsial akan menjadi sebuah kegaduhan gitu. Terima kasih Bang Sam atas penjelasannya dari salah satu program penggunaan ada desa yaitu untuk penanganan kemiskinan ekstrim dalam bentuk bantuan langsung tunai dana desa yaitu maksimal 20% dari pagu dana desa, dan ini semua bergerak dalam upaya capaian visi satu ataupun visi kedua. Nah, terima kasih nih Bang Asam bisa hadir kembali. Nah, tentang ini ya Bang, yang apa namanya edisi kedua itu kan untuk desa tanpa kelaparan. Ini masuk dalam sebuah program ketahanan pangan dan hewan. Ini yang paling menarik itu adalah apakah ada sebuah evaluasi gitu ya dari kegiatan ini sendiri, karena kan sudah ada sebuah tagging baik di Kudes ataupun di Monef dana desa. Di sini Bang Sam hilang timbul lagi. Tapi tidak tidak apa namanya mengurangi rasa hormat saya. Saya ingin mohon Pak Ridwan bisa memberikan sebuah apa namanya evaluasi kaitannya dengan capaian SDGs yang kedua desa tanpa kelaparan. Karena di sini ternyata kalau saya melihat di Permendes 13 tahun 2020 itu ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu minimal 20%. Saya mohon dari Pak Ridwan sebagai BPD seperti apa? Saya persilakan untuk bisa uh, berbagi kebaikan di ruang sekarang ini. Pak Ridwan bisa dibuka unmute-nya? Halo Pak Ridwan?
Oke, terima kasih. Kang itu Nama sudah hadir ya? Ya. Terima kasih Bang Sam tadi sedikit membuka apa yang akan menjadi perbincangan pada pagi hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum Gus Ivan. Waalaikumsalam, Kang Iman, Terima kerabat kasih. desa sekalian. Mohon maaf ini baru bisa masuk apa namanya itu Ustadz ya. Terima kasih Pak Ridwan juga dan apa namanya ya kepala desa, perangkat desa, BPD, aparat dinas PMD ini juga dan para kadis juga terima kasih ini dari kementerian lain juga ikut juga dari para akademisi yang barusan WA ke saya juga ini yang turut serta ini karena tadi malam muncul regulasi yang ditunggu ya meskipun masih ada yang ditunggu lagi itu. Dan tadi pagi Pak Jaka dari direktur di DJPK itu membagikan kepada kita semua juga ada PMK baru 130 2023 ya, yang mengenai ADD. Ini jadi saya kira kita bisa menduga ini Kang Iman, kerabat desa sekalian, bahwa tahun 2024 itu dana yang masuk ke rekening desa tidak akan berkurang. Ya. Bahkan hampir pasti berlebih. Kenapa bisa begitu? Ya dana desa sudah ditetapkan lah ya. Tapi di samping itu ada ketetapan baru. Kalau dulu kan ADD itu kan surat edaran dari Dirjen PMD ya. Sekarang sudah naik status menjadi peraturan Menteri Keuangan dengan sanksi yang relatif berat karena bisa berupa penundaan DAU dan dana bagi hasil atau pemotongan DAU dan dana bagi hasil. Dan menurut pengalaman di dana desa ya, sekali dana desa itu dipotong misalnya pada waktu tahun 2021 ya. Pada waktu itu ketika 2020 tidak menyampaikan BLT dana desa maka kemudian dipotong sampai 50% ya, sisa apa namanya itu apa namanya tahap kedua dan tiga itu sangat menyesakkan buat desa itu ya. Dan apa namanya ya karena itu peraturan kemudian tidak bisa dikotak-atik gitu ya. Waktu itu sempat misalnya Gus Halim sampai di NTT kemudian mendapatkan laporan seperti itu kemudian lo kok bisa gitu kan akhirnya ada tim dikerahkan untuk mencek ya ternyata memang karena aturannya begitu dan desa tidak melakukan ya waktu itu di tahun sebelumnya penyerahan BLT dana desa. Makanya ini menjadi penting tapi satu hal yang kalau kita bahas kalau kita lihat berbagai WA group Kang Iman yang semalam langsung rame dari banyak WA group itu paling tidak kita punya beberapa hal yang perlu didiskusikan dan disampaikan. Yang pertama itu bahwa perlu kita ingat jangan hanya melihat satu regulasi kemudian dibuat sangat apa namanya ya itu yang paling benar yang lain salah gitu. Ini yang berlaku yang lain nggak berlaku nggak begitu ya. Ini yang menarik kita harus belajar dari masa pandemi ketika waktu itu ada apa namanya peraturan presiden tentang rincian APBN gitu. Kemudian loh kan itu bukan harusnya yang dipakai kan Permendes prioritas nggak begitu. Jadi sejak itulah kami juga menyadari bahwa suatu peta regulasi tentang dana desa itu menjadi penting. Bahkan lebih penting lagi adalah peta regulasi mengenai dana-dana dan pembangunan yang akan masuk desa. Contohnya, ada peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun yang mengamanatkan isian dari APBD. Ya. Sehingga di situ kita bisa mencek, memang tebal, tapi syukurlah sekarang itu disampaikan dalam bentuk PDF. Sehingga rekan-rekan sekalian, kerabat desa sekalian, bisa dengan mudah di situ mencari file
kata kunci desa. Nanti akan kelihatan apa saja yang diwajibkan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap pemerintah kabupaten kota dalam APBD untuk desa. Gitu. Nah sekarang ditambah lagi ada peraturan Menteri Keuangan alokasi dana desa. Itu juga rekan-rekan mudah untuk melihat kalau ada peraturan Menteri Keuangan yang tebal, undang-undang APBN 2024 yang tebal, itu semua tinggal dipakai find kata kunci desa, nanti akan ketemu apa saja yang akan, atau boleh dikatakan ini, Kang Iman, kerabat desa sekalian, apa saja peluang, kesempatan, dan investasi pembangunan yang dialirkan ke desa di tahun 2024. Saya kira itu pelajaran penting dari semalam kita banyak ya, sebelum sampai karena terlalu capek jadi tidurnya agak tengah malam, dan kemudian ya tadi pagi ngecek WA grup lagi dan rame lagi. Jadi pelajaran pertama kita harus lihat peta regulasi. Nah saya usulkan begitu Kang Iman, dan peta regulasi ini sebelum selesai tahun 2023 ini peta regulasi yang terus berjalan. Misalnya kalau kita ambil sampai per hari ini ya, peta regulasi per hari ini 13 Desember, itu kita harus melihat sekaligus sekian regulasi yang berkaitan dengan dana desa, dan kemudian ditambah lagi ADD. Ya. Jadi undang-undang desa ini berlaku untuk seterusnya. Ini juga penting ini, karena salah satu topik yang muncul sejak semalam itu, ini tapi itu kan bukan untuk 2024. Nah, supaya nggak salah paham, ada yang hanya untuk 2024, ada yang untuk seterusnya. Jadi Undang-Undang 6 untuk seterusnya, Undang-Undang 1 2022 ini juga untuk seterusnya, Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan BUMDes untuk seterusnya, Undang-Undang 19 2023 tentang APBN 2024, berarti ini hanya untuk tahun depan. Jadi di situ misalnya ada kaitan operasional dana desa, permodalan untuk BUMDes, prioritas pembangunan desa berbasis pada karakteristik desa dan potensi desa. Itu karena ini di Undang-Undang APBN 2024, maka menurut saya itu hal baru ya, bagaimana tentang investasi pembangunan di desa masuk sampai detail ke Undang-Undang APBN, tapi ya ini tetap sebaik-baiknya ini, meskipun sangat bagus, ini ya tetap untuk 2024. Ya, jadi pangan, apa namanya itu, dana desa untuk ketahanan pangan minimal 20% itu ada di Undang-Undang 19 2023 ini. Jadi kalau sudah seperti itu ya itulah regulasinya gitu. Kemudian peraturan pemerintah 37 2023 ini tentang transfer ke daerah. Nah, ini yang sering karena ini baru ya, maka sering perlu disampaikan berulang kali dulu bahwa di situ akan ada dua peraturan Menteri Desa. Yang pertama, peraturan Menteri Desa tentang apa namanya itu, dana desa digunakan untuk apa saja, yang berlaku seterusnya, tidak hanya 1 tahun. Kemudian satu lagi adalah peraturan Menteri Desa tentang rincian fokus, itu hanya untuk 1 tahun ke depan gitu. Jadi memang ada 2 permen. Kemudian kalau ada yang bertanya, oh, ini kenapa ini kan nggak ada gitu. Itu kan belum 2024. Ya memang ada satu yang dipakai untuk seterusnya, Permen Desa 7 ya, yang dipakai untuk seterusnya. Kemudian Permen Desa 13 2023 itu petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa, ini hanya untuk 2024. Jadi pelajaran kedua Kang Iman, setelah kita bahwa penting ada peta regulasi, yang kedua adalah ada regulasi yang untuk 2024 saja, tapi sekarang ada juga regulasi yang untuk seterusnya berkaitan dengan dana desa. Kemudian yang kita masih akan tunggu tahun ini adalah peraturan presiden tentang rincian APBN 2024 ya. Nanti kita lihat isinya.
apakah ada kaitan dengan desa juga begitu. Dan kemudian uh, PMK kalau ini pasti tahun depan, yaitu tambahan pagu dari dana desa, ya. Jadi tambahan pagu dari dana desa itu nanti tahun depan. Biasanya kan dipakai untuk September kalau kita melihat tahun ini ya. Untuk September tahun berjalan, berarti tahun depan kita tunggu sampai katakanlah Agustus September gitu. Kemudian, nah ini tadi pagi ini dibagikan ini dari Kementerian Keuangan PMK tentang sanksi pemotongan dan penundaan dana alokasi umum DAU dan dana bagi hasil bagi pemerintah kabupaten kota yang tidak menyampaikan alokasi dana desa. Ini menurut saya ini satu penguatan fiskal desa ini. Ya, jadi dengan demikian menjadi lebih jelas gitu dan kan ada dua cara. Lebih jelas itu karena tadinya tidak ada jadi ada. Yang kedua lebih jelas itu karena tadinya sanksinya tidak jelas, kemudian sanksinya menjadi tegas. Ya, itu yang membuat ini. Jadi ini sanksinya kan tegas. Pemotongan atau penundaan DAU dan DB, ya, dana DBH, dana bagi hasil. Ini kan sama seperti kalau kita lihat transfer ke desa itu mencapai 97% ya, dari APBDes. Maka kalau kita lihat itu DAU DBH itu juga porsi yang sangat tinggi ya di dalam APBD. Jadi sanksi terhadap transfer keuangan daerah itu pasti sangat sangat berat ya, sangat berat karena itu tentang proporsi ya yang sangat tinggi bagi APBD ya. Nah, ada beberapa hal yang juga kita perlu lihat bahwa kalau kemudian ada regulasi pada level lebih tinggi ya, itu ya tidak bisa dihapus oleh level lebih rendah ya. Tapi kita harus ingat bahwa pada regulasi yang sejajar itu regulasi yang membatasi itulah yang kemudian akan dipakai ya. Misalnya boleh menggunakan sampai 100% dana desa misalnya. Kemudian dibatasi maksimal 25%. Maka kemudian ya yang dipakai ya maksimal 25%. Gitu. Kalau kemudian nanti ada pembatasan minimal 10%, ya berarti ya yang dipakai antara 10 sampai 25. Nah itu hanya bisa kita baca kalau kita menggunakan peta regulasi. Kalau kita hanya berkutat pada satu regulasi saja tidak bisa begitu ya. Makanya kita perlu tahu peta regulasi, makanya tadi ada belasan regulasi berkaitan dana desa dan ADD 2024. Itu ya kita harus menguasai gitu, supaya tidak ada kesalahan atau mungkin penyempitan sendiri padahal sebetulnya itu tidak, kalau kita tahu peta regulasinya ya tidak akan demikian gitu ya. Nah, kemudian ini sebagai ilustrasi saja. Misalnya tentang BLT dana desa. BLT dana desa sebetulnya mau dipakai berapa saja bisa saja boleh, asalkan itu tidak diatur maksimum minimumnya. Nah, di Undang-Undang 19 2023 serta Permendes 7 2023 itu di situ disebutkan maksimal 25%. Apakah ini sudah final? Final atau tidak, itu sangat tergantung yang merah-merah ini. Kalau yang merah sudah jadi hitam, kecuali yang nomor 10 ya. Kalau yang nomor 6 dan nomor 9 sudah jadi hitam, itu berarti ya sudah final. Sudah final aturan mengenai dana desa 2024. Tapi selama masih ada yang merah ini, ya,
Ya ini berarti belum final, nanti bisa saja masih ada apa namanya yang nanti kita diskusikan lagi gitu aja ya. Tapi yang penting kita sudah punya bayangan ini loh ya, bahwa ada 12 peraturan perundangan regulasi yang memang akan berkaitan dengan bagaimana cara kita memastikan APBDes, bagaimana cara kita memastikan jenis kegiatan dan sebagainya gitu. Jadi karena itu tadi pelajaran pertama peta regulasi penting, yang kedua bahwa apa namanya ada yang untuk tahun depan dan ada yang untuk tahun-tahun berikutnya, dan yang ketiga yang tadi bahwa kalau ada penyempitan seperti ini, maka yang kita gunakan adalah yang paling sempitnya gitu. Jadi ini suatu ilustrasi untuk menunjukkan ya seperti itulah. Contohnya misalnya dana eh, operasional ya, untuk eh, apa namanya dana operasional untuk pemerintah desa. Bisa dipakai apa saja, ya. Tapi kemudian ketika ada aturan bahwa dia boleh dipakai ini atau tidak boleh dipakai itu, ya, ya sudah berarti itu aturannya gitu ya. Nah, di dalam beberapa perdebatan, ya, di dalam beberapa perdebatan di selama proses penyusunan regulasi itu, ya, contohnya itu memang sempat ya seperti biasa kalau tidak berbasis data kan ada dugaan-dugaan dulu. Ya. Menjelang pemilu nanti bagaimana kalau dana operasional pemerintah desa malah dipakai untuk mengorganisir kepala desa dan perangkat dengan cara harus datang, toh sudah ada dana operasional, silakan pakai untuk perjalanan dinas. Makanya karena itu kemudian sempat apa namanya ada diskusi dulu ya, dialog dulu. Tidak boleh ada perdin kalau begitu, supaya maksudnya supaya demokrasi tetap bisa sehat begitu ya. Tidak ada peluang untuk pengorganisasian dengan menggunakan dana desa itu. Nah kemudian kan ada pertanyaan, memang perdinnya banyak apa sedikit? Nah ketika ada pertanyaan itu kemudian menjadi tugas dari Kementerian Desa ya untuk menunjukkan di dalam APBDes itu desa sendiri sudah menyiapkan perdin sampai berapa ya. Desa menyiapkan perdin sampai berapa, atau kemudian desa itu menyelenggarakan perjalanan dinasnya itu sampai berapa. Nah, dari data APBDes yang dikumpulkan ya oleh para tenaga pendamping profesional, kita biasa kenal sebagai pendamping desa gitu. Itu ditunjukkan bahwa Perdin itu ternyata 3 miliar total seluruh desa gitu. Jadi ya itu ya 3 miliar dibandingkan dengan 70 triliun atau dana desa ya, atau bahkan 124 triliun untuk APBDes ya, yaitu tergolong sangat kecil gitu. Makanya kemudian di dalam rumusan itu, oh berarti aman kalau begitu, karena perjinya tergolong kecil gitu ya. Sehingga akhirnya dibuat kesepakatan bahwa loh tapi kan pemerintah kabupaten, Pemda kan perlu selalu menyelenggarakan koordinasi dalam rangka menjaga supaya tetap jalan pembangunan desa. Kemudian nanti kalau ada aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang memerlukan desa ya akhirnya di dalam
peraturan Menteri Desa nomor 13 2023 yang baru terbit semalam itu kemudian menjadi bisa berdin sampai level kabupaten. Nah, seperti itu. Jadi basisnya tetap basis ketika mengambil keputusan itu basisnya ya tetap data itu. Jadi dengan adanya data itu kemudian bisa dipastikan ya. Kemudian setelah ada data dipastikan kemudian menjadi yakin gitu bahwa oh memang tidak banyak gitu ya. Ternyata tidak banyak, artinya wajar ya. Wajar bahwa desa memang membutuhkan perjalanan dinas terutama untuk ke kabupaten. Daripada nanti sulit karena kalau nggak ada seperti itu nggak bisa menggunakan dana desa, menggunakan ADD dengan nominal yang lebih kecil gitu, maka kemudian akhirnya muncullah seperti itu. Ya. Nah, perlu kita lihat juga contoh yang lain seperti ini, Kang Iman, kerabat desa. Jadi ada yang menanyakan, BPJS kenapa nggak dipakai untuk warga desa? Ya. Kenapa nggak boleh dana desa untuk warga desa? Kan itu untuk warga desa yang miskin. Ya, karena itu kembali lagi ke pelajaran lesson learn pertama tadi bahwa kalau kita tahu peta regulasi soal dana yang masuk ke desa itu dengan mudah kita bisa mengetahui celah-celahnya gitu, mengetahui peluang-peluang desa. Contohnya, kenapa cuma hanya sosialisasi di Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2023 ya. Kenapa nggak boleh langsung diberikan? Ya karena ada peraturan Permendagri nomor 15 tahun 2023 yang di situ menyebutkan bahwa APBD itu antara lain harus digunakan untuk supaya kalau sosialisasi tentang pentingnya BPJS menggunakan dana desa boleh gitu. Tapi untuk kepesertaan bagi Kades dan perangkat desa ya, itu harus lewat APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 ini tentang prioritas untuk APBD di tahun 2024 itu. Jadi ya memang harus di situ. Kemudian untuk warga apa nggak bisa? Ya itu juga di dalam Peraturan Mendagri nomor 15 2023 BPJS untuk warga itu juga terutama yang tidak mampu itu akan diminta ditanggung oleh APBD. Jadi ini juga salah satu ilustrasi mengenai pentingnya kita semua sebagai pemerhati desa, sebagai pegiat desa, sebagai pelaku implementator di tingkat daerah dan desa ya kita mengetahui peta regulasi itu. Itulah sebabnya tadi kalau tidak ada informasi di satu regulasi jangan langsung mengatakan tidak bisa ya. Tapi coba cek semua regulasi yang berkaitan dengan desa yang tadi di bagian pertama itu di situ ada apa namanya itu tentang 12 ya regulasi yang berkaitan dengan itu ya apa namanya kita bisa yakinkan ada di mana gitu. Semuanya sama-sama berlaku. Semuanya sama-sama berlaku untuk desa pada tahun 2024. Jadi ya memang kita harus mau tidak mau ya memahami itu semua, kemudian apa namanya bisa langsung mengetahui. Ya paling gampang tadi kalau kita nggak terlalu ingat ini linknya ke regulasi yang mana, kalau ada yang bertanya tentang sesuatu yang lain, linknya ke regulasi yang mana, ya tinggal dicek di 12 jenis regulasi itu, dibiasakan saja, sangat cepat untuk mencari find kata kunci desa. Kalau mau BUMDes ya, find kata kunci badan usaha milik desa, dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan BUMDes, itu juga sejak awal, begitu Undang-Undang 19 2023 muncul, dan kemudian para pegiat dan para pemerhati desa melihat ada pasal khusus di situ tentang desa, itu langsung muncul seperti biasa ada satu pihak yang optimis dan sangat senang
karena untuk pertama kalinya pemerintah langsung ya membuka kesempatan permodalan, tambahan permodalan untuk BUMDesa. Kemudian muncul juga komentar yang sebaliknya, wah nanti malah jadi hancur-hancuran itu karena BUMDesnya yang nggak siap dan sebagainya. Ya begitu ada kata tidak siap dan sebagainya, kita perlu selalu ingat pernyataan Soekarno-Hatta, apakah Indonesia tidak siap merdeka ya? Kemudian dijawab, kita proklamirkan dulu saja, biar kelihatan kalau kita siap gitu. Sama seperti tahun 2015, jangan-jangan dikasih dana desa malah untuk korupsi. Ya kasih dulu, nanti kita tunjukkan bahwa desa tidak begitu. Sama juga BLT, jangan-jangan malah membuat golongan keluarga-keluarga miskin menjadi keenakan, nanti malah beli HP, beli rokok dan sebagainya. Ada buktinya di tahun 2023 ketika BLT di bulan terakhir 2021 ketika BLT diberikan di bulan Desember 2021 langsung 3 bulan plus bulan itu artinya 4 bulan. Ternyata survei dari BPS menunjukkan keluarga miskin itu menabung. Jadi tidak terus dapat 300.000 kali 4, 1,2 juta. Terus, wah ini langsung bisa dapat HP dan sebagainya. Ternyata tidak. Keluarga miskin itu ternyata menabung. Nah, itulah pentingnya kita menggunakan basis data itu. Dan Kementerian Desa berkaitan dengan badan usaha milik desa itu, ya paling mudah dilihat di bumdes.kemendesa.go.id, dan untuk melihat apakah BUMDes itu siap atau tidak ya. Kalau usul saya ya, pertama untuk pertama kalinya ini ya, karakteristik seluruh desa di Indonesia, potensi seluruh desa di Indonesia, kemudian karakteristik dan tingkat kematangan BUMDes seluruh Indonesia itu disajikan langsung kepada publik. Jadi misalnya bagi pegiat desa, dia bisa mengetahui BUMDes di desanya itu sudah tergolong kuat atau tidak dari sisi kelembagaan dan dari sisi usaha. Ya. Kemudian dari Pemda, mana yang saya perlu bina ya, mana yang sudah siap untuk menerima permodalan, mana yang belum. Ya dia bisa melihat di situ, karena di kolom-kolom terakhir di sebelah kanan itu ada kolom mengenai apakah BUMDesnya itu tergolong maju, berkembang, atau masih pemula. Jadi langsung kelihatan. Kalau BUMDes kita belum masuk di dalam situ, berarti malah di bawah pemula. Ya nggak ada di bawah pemula sih, semuanya pemula. Artinya belum didaftarkan ke Kementerian Desa, belum dicek itu karakteristiknya untuk jadi peringkatnya pemula, berkembang atau maju dan sebagainya. Berarti itu ya pasti golongan pemula. Nah, saya masih ingat ada desa-desa yang punya strategi untuk mencairkan dana desa untuk kegiatan tertentu. Itu sengaja kegiatannya itu ditaruh di awal. Ada yang sengaja kegiatannya ditaruh di tengah. Ada yang sengaja kegiatannya ditaruh di akhir. Misalnya ada desa waktu itu, Gus Halim ada ide bagaimana kalau ada sumbangan dana dari dana pembangunan dari Kementerian Desa untuk membuat BUMDes bersama peternakan terpadu gitu. Kemudian separohnya itu adalah hasil iuran dari masing-masing desa itu sebagai modal awal. Nah, ada desa yang kemudian menyampaikan, nah bagaimana kalau kita gunakan bulan-bulan awal dana desa untuk BUMDes itu adalah untuk melatih para pengurus BUMDes. Jadi selama bulan-bulan awal ada pendampingan dari akademisi, dari Balai Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kementerian Desa itu di bulan-bulan pertama memang pendampingan terus. Terutama untuk melihat mulai dari visibility study,
kemudian pencatatan harian, kemudian laporan bulanan dan sebagainya. Kemudian setelah itu barulah pengurus itu kemudian siap. Ingat saya di bulan ke-4 apa ke-5 waktu itu ya. Sudah mulai siap dan kemudian modal kemudian digelontorkan masuk ke BUMDesma peternakan terpadu berkelanjutan. Misalnya seperti itu. Jadi di bagian awal di dana dari Kementerian Desa dipakai untuk peningkatan kapasitas, baru kemudian dana-dana dari desa itu untuk menambah modal, membeli ternak dan sebagainya seperti itu. Nah, mungkin ya tentu saja yang namanya pembangunan level mikro ya tergantung kondisi lapangan ya. Tapi mungkin itu salah satu strategi. Jadi kalau yang masih khawatir memodali BUMDes, ya jangan khawatir terus, tapi BUMDesnya dicoba dikuatkan. Gitu. Sampai kemudian tiba saatnya, paling tidak kan desa masih punya dana desa kalau dia mandiri ya 2 kali pencairan, kalau dia bukan desa mandiri kan bisa sampai 3 kali pencairan. Tidak akan menyalahi aturan juga kalau pencairan modalnya itu dilakukan pada paling tidak sampai per hari ini ya, karena belum ada regulasi atau surat edaran BUMDes itu, paling tidak sampai hari ini itu kan kalaupun modal diberikan ke BUMDes di catur wulan terakhir itu tahapan ketiga itu kan tidak masalah juga karena BUMDesnya sudah siap. Jadi kita masih ingat ujaran Gus Halim, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi di awal-awal beliau menjadi menteri. Saya masih ingat ya karena waktu itu diajak bareng ke Jogja ya. Dan beliau menyampaikan ke publik, salah satu penyampaian pertama beliau ke publik bahwa tidak harus desa membuat BUMDes, tapi ya silakan kalau perlu gitu ya. Jadi silakan kalau perlu membuat BUMDes, tapi kita harus ingat sejak tahun 99 Undang-Undang Nomor 22 tahun 99, kemudian ada PP 72 tahun 2005 tentang desa. Itu memang gunanya BUMDes itu untuk menguatkan fiskal desa. Jadi jangan terus nggak membuat BUMDes sama sekali, nanti desanya fiskalnya untuk aspek-aspek ekonomi, untuk ekonomi dan kepentingan publik nanti jadi nggak punya penopang gitu. Jadi ya kalau BUMDes belum siap ya kita siapkan. Kalau BUMDes untuk saat ini karena ada perintah undang-undang, kalau BUMDes di desa kita belum ada ya kita sekarang mulai pendamping desa, kita ajak, kemudian orang-orang yang memang sudah sukses dalam bisnis kita ajak diskusi bagaimana membangun BUMDes yang tepat gitu. Kementerian Desa dan beberapa kali kita di pagi hari ini kan memang sejak kalau kita melihat dokumennya ya paling tidak sejak bulan September kita sudah sama-sama menyiapkan bagaimana kalau APBDes 2024 itu berjalan gitu. Jadi kita sudah siapkan datanya bagaimana BUMDes ingin dikembangkan, kemudian kita siapkan potensi desa dan sebagainya. Jadi ini hal-hal yang memang sejak beberapa bulan terakhir sudah kita siapkan dan sekarang saatnya untuk digunakan. Ya. Setelah persiapan yang lama, sekarang saatnya untuk digunakan. Nah, tambahan ini karena ini ada satu beberapa regulasi yang sudah pernah kita diskusikan ya. Tambahan regulasinya ini antara lain adalah PMK 130/2023 yang dari Pak Jaka di Dijen DJPK Kemenkyu langsung kami sampaikan kepada kerabat desa sekalian ya, tadi pagi langsung kami sampaikan karena ini satu hal yang penguatan menurut saya penguatan dan baru ini bahwa dalam hal kabupaten kota ini di pasal 5 ayat 1 tidak memenuhi ADD, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan DAU dan atau DBH, dana bagi hasil itu ya. Ini agak mirip dengan ketika desa tidak menganggarkan
BLT dana desa tidak menyalurkan di tahun 2020, maka kemudian ada pemotongan dana desa di tahun berikutnya ya. Untuk pencairan kedua dan ketiga waktu itu sampai 50%. Nah, pemotongan dan penundaan DAU DBH itu dilakukan terhadap DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, artinya tidak ada, misalnya kalau di dalam dana desa kan harus ada anggaran untuk ketahanan pangan, ya, misalnya seperti itu. Nah, itu jumlahnya minimal 20% misalnya. Berarti itu sudah ditentukan penggunaannya. Jadi ini yang diambil adalah DAU yang sebaliknya, yang tidak ditentukan penggunaannya, dan atau DBH, dana bagi hasil, yang tidak ditentukan penggunaannya. Jadi menurut saya ini angin segar untuk fiskal desa di tahun 2024 ini ya. Jadi artinya juga harus lebih jelas ya, supaya kemudian bisa digunakan secara efektif bagi desa. Sebetulnya enaknya menyalurkan dana pembangunan ke desa itu ya hampir bisa dipastikan langsung dinikmati warga, karena ini pemerintahan terbawah yang langsung berhubungan dengan rakyat. Jadi mengalirkan anggaran pembangunan ke desa memang keunggulannya itu langsung berhubungan dengan warga gitu. Dan bagi sebagian pihak itu agak beda antara dana investasi ke desa yang dipakai untuk infrastruktur publik dengan dana investasi ke desa yang dipakai untuk orang per orang. Jadi keunggulan dari BLT dana desa di dalam konteks budaya pembangunan itu bisa menumbuhkan satu persepsi masing-masing warga yang mendapatkan BLT itu bahwa dia dibantu oleh negara, ada negara hadir gitu. Kalau sekedar membangun jalan itu kita nggak terasa ya, karena kita gunakan bareng-bareng. Tapi begitu masuk satu persatu ya itu baru terasa. Jadi salah satu misalnya BPJS kesehatan atau ketenaga kerjaan, kemudian BLT dana desa, bahkan di tahun ini ada pembangunan dan rehab rumah tidak layak huni. Nah, itu sangat sangat terasa karena langsung dirasakan oleh warga desa. Jadi kira-kira seperti itu, Kang Iman. Harapannya tadi paling tidak kita bisa belajar 4 hal gitu, Kang Iman. Yang pertama bahwa peta regulasi kita harus lihat bareng-bareng dan harus paham gitu ya. Kalau di pesantren itu ya, kalau kiai yang paham dia pasti akan menggunakan Quran, hadis, terus kemudian dari para ulama dan sebagainya, kan ada 4 jenis seperti itu. Nah, kita juga sama. Jadi kita sekarang menyadari dan tidak bisa dipungkiri lagi. Ada minimal 12 jenis regulasi yang kita perlu tahu, dan nanti kita akan lihat, Kang Iman, di antara kita para pegiat kerabat desa, nanti para aparat dinas PMD, Pemda, Bapeda juga pasti berkepentingan ya, karena kalau sampai DAU dipotong kan yang akan kena juga Bapedanya gitu. Jadi kalau kita ada, menarik itu di berbagai WA group semalam itu ada juga anggota WA group yang langsung bisa menjawab, oh kalau itu ada di sini, ada di sini. Kalau ini khawatirnya begini, oh itu ada di sini. Nah, itu nanti keterampilan kita untuk melihat peluang dari satu regulasi ke regulasi lain ya, berkaitan dengan dana desa dan ADD itu menjadi penting ini di tahun 2024 ya. Bagi semua pihak masih ada waktu berapa hari lagi sampai tanggal 31 Desember ini ya, untuk menyiapkan hal itu. Nah, kita sudah diskusikan beberapa hal yang penting, Kang Iman. Jadi pertanyaan-pertanyaan, wah nanti jadi lama dong musdesnya lah.
APBD dan sebagainya. Tapi sejak paling tidak ya saya kenal misalnya Dinas PMD Majalengka sejak beberapa tahun yang lalu, mereka punya klinik APBDes yang langsung jalan di 1 tahun sebelumnya begitu. Dan ketika ada perubahan, meskipun PMK itu munculnya di tanggal 30 Desember gitu, ya langsung minggu pertama dari bulan bulan apa namanya itu Januari itu langsung difasilitasi, dimudahkan untuk melakukan musdesus kembali gitu. Kita juga ingat Madiun yang selama bertahun-tahun itu selalu pencairan dana desa yang pertama se-Indonesia. Tentu saja itu semua tidak serta-merta ya, semua ada persiapannya, baik itu pemerintah daerah maupun itu pemerintah desa. Paling tidak Pemda ini Kang Iman berkaitan dengan desa, itu minimal ada 2 yang perlu disiapkan itu. Yang pertama tadi, karena ADD sanksinya semakin tegas, jelaslah harus menyiapkan perbumnya itu supaya lebih lebih jelas dan kemudian kalau istilah dari Menpan sekarang akan lebih penilaiannya kan bahwa ADD itu akan membuat lebih berdampak. Jangan sampai di dalam ADD diminta membuat program tertentu yang tidak berdampak ya. Program yang apa namanya itu ya mungkin kontroversial, menarik bagi publik tapi mungkin tidak berdampak. Misalnya apa namanya mengharuskan satu tanaman se kabupaten itu kan padahal kan kabupaten beda-beda dan sebagainya. Itu hal-hal yang nanti akan muncul apa ya ketidakefektifan untuk dijalankan di lapangan. Jelaslah itu ADD. Yang kedua jangan lupa bahwa permodalan BUMDes itu kalau kita lihat di dalam Permendes 7 2023 itu kan banyak kegiatannya gitu. Nah, tapi kegiatan itu tidak muncul di dalam Siskudes sehingga Dinas PMD, Pemda, Bupati berarti kan harus menyiapkan juga akun 99 90 sampai 99 untuk BUMDes itu. Itu nanti apa? Supaya bisa berdampak. Sebetulnya itu sudah ada di dalam Permendes juga, tinggal yaitu tadi kemampuan kita mengetahui pasal mana ketika ada kebutuhan itu. Dan terakhir sebelum berangkat ke Lampung itu Gus Halim menyampaikan pada hari Senin bahwa kalau masih ada pertanyaan maka Kementerian Desa itu akan menjawab, termasuk kalau ada apa namanya itu hal-hal khusus ya, kondisi khusus di kabupaten atau di desa yang memang itu di luar dari jangkauan regulasi dana desa dan ADD itu boleh menanyakan ya. Baik itu menanyakan melalui Sapa Desa, melalui si pemandu di Kementerian Desa, Sapa Desa, semua kalau si pemandu tinggal dicari di Sapa Desa tinggal dicari desa titik D langsung WA ke nomor Gus Halim gitu. Nanti istilah Gus Halim ya kalau memang itu space lagi untuk 75.000 desa itu maka kemudian akan dijawab entah itu oleh tim Sapa Desa atau tim Humas. Kalau tidak dinaikkan ke direktur yang mengelola itu, termasuk inspektur 5 yang mengelola dana desa. Kalau ada pertanyaan nanti khawatir kalau ini ada tahun depan dipermasalahkan dan sebagainya, ya nanti pertanyaan itu akan disampaikan ke inspektur 5 di Kementerian Desa yang mengelola dana desa, mengelola aduan-aduan dana desa. Atau langsung ke dirjennya, eselon satunya, atau yang terakhir langsung Gus Halim yang akan menjawab gitu ya. Jadi supaya menjadi mudah karena hal-hal yang logo ini belum diatur. Nanti kalau kita lihat di antara 12 regulasi memang belum diatur, kan ada menteri juga. Namanya juga permen yang bisa untuk membuat pengecualian juga menterinya juga.
Seandainya itu SK kepala badan, juga kepala badan bisa membuat pengecualian, dia yang membuat aturannya gitu kan. Jadi logika hukumnya kira-kira seperti itu, tapi jelas filosofinya ya menyejahterakan warga desa, itu aja sih. Kayaknya begitu, Kang Iman. Nanti seperti biasa kalau ada regulasi baru lagi, dan syukurlah ada WA group Kepala Dinas PMD Nusantara se-Indonesia, sehingga di situ juga ada dari berbagai kementerian dan lembaga, sehingga kita bisa mendapatkan regulasi lebih cepat, sehingga kemudian bisa menyiapkan ya implementasi regulasi itu, persiapannya bisa lebih lama. Kayaknya begitu Kang Iman, kerabat sekalian. Terima kasih. Terima kasih Gus. Mohon waktu 1 menit saja Gus. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Gus. Izin bertanya Pak, bagaimana jika ada daerah yang memasukkan ADD ke dalam rekening bantuan keuangan khusus? Apakah itu sesuai dengan regulasi yang ada? Karena tentunya akan ada pengembangan kas daerah jika dana tidak terrealisasi dan mengurangi ADD bagi desa tentunya. Dan ini mohon pencerahannya, ditambah lagi sebagian besar ADD itu masuk pada belanjanya Sirta Kades, perangkat desa, dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, serta BPD, serta operasional pemerintah desa, yaitu untuk RT RW. Begitu Gus, mohon pencerahannya 1 menit Gus. Ya, jadi apa namanya? Kalau di dalam undang-undang desa kan sudah ada jenis-jenis pendapatan itu Kang ya, jenis-jenis pendapatan desa, dan di situ ADD ya sudah pasti dipisahkan dari bantuan keuangan, entah itu dari bantuan keuangan kabupaten, kalau ADD ya dipisahkan dari itu, dan juga kan ada bantuan keuangan provinsi, meskipun itu bukan berkaitan dengan ADD ya, Kang. Nah, jadi ya memang harus dipisah, memang undang-undang desa sudah menunjukkan itu memang dipisah gitu ya. Kemudian mengenai ADD lebih banyak dipakai siltap, kalau melihat nanti dilihat di dalam PMK 130 itu Kang. Nah, kalau di situ ada tulisan ketentuan ADD itu apa gitu ya. Jadi saya coba tunjukkan ini Kang ya, bahwa di situ disebutkan yang penting di pasal 2. Makanya kita coba lihat di pasal 2. Ini fresh from the oven masalahnya. ADD kabupaten kota wajib ADD. Kemudian minimal 10%. Jadi kalau sekarang 37 triliun, kita bisa pastikan tahun depan tidak akan kurang dari 37 triliun ADD akan masuk ke desa. Kemudian rinciannya itu adalah rincian ditetapkan oleh Perbub berupa ADD, rincian, dan besaran penghasilan tetap untuk Kades, Sekdes, dan perangkat desa lainnya, serta mekanisme. Jadi memang yang diatur itu hanya tentu saja ADD bisa banyak ya. Misalnya contohnya ada yang digunakan untuk kebutuhan Pemda juga, program-program prioritas Pemda. Tapi memang yang ditulis di sini C, besaran penghasilan tetap untuk Kades, Sekdes, dan perangkat desa. Kemudian ini juga melihat seperti itu. Jadi ya tergantung kemampuan daerah ya, 10%-nya dari DAU-nya itu untuk apa. Tapi jelas tidak menyalahi aturan gitu. Tapi makanya boleh dikatakan di awal itu filosofinya bagian pemerintahan desa pakai ADD, yang lain pakai dana desa seperti itu. Itu sih Kang dari sisi regulasi. Tetap ya yang namanya regulasi itu ada wise ya, ada kebijakan-kebijakan Pemda, ada kebijakan bahwa apa namanya itu lebih jelas, lebih jelas lagi seperti itu sih Kang. Jadi Perpres 76 ini menurut ini sudah terbit ya, Perpres mengenai rincian anggaran. Nah, nanti kita langsung lihat Perpres 76
6 tahun 2023 ya. Apakah di situ apa namanya ada kaitan dengan desa atau tidak, itu di bagian mana ini Kang Iman yang berkaitan dengan eh, desa itu ya. Nanti kita coba lihat. Kalau melihat apa namanya, ya ini mohon maaf ini karena sudah ada di akhir ini. Tapi saya ingin tunjukkan ini aja di apa namanya itu, di rincian anggaran dan belanja desa. Berarti ini sudah ada, tinggal kita tunggu satu lagi PMK untuk yang dana desa per desa ya, dari 12 regulasi. Ini ada salinan-salinannya ini. Jadi apa namanya ya, kita coba download aja semua, nanti kita pelajari dan kemudian kita cari desa ada di bagian mana, apakah ada apa namanya itu yang harus kita lihat lebih lanjut atau tidak. Nanti kita diskusi lagi kan, bisa ini. Masih banyak waktu kalau kita tiap pagi mendiskusikan kan ya. Jadi masih masih bisa. Kalau kita lihat di sini apakah desa muncul, rincian dana desa ini sudah disampaikan, kemudian ada dana desa. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut ya. Ini nggak terlalu apa namanya itu, sepertinya nggak sampai yang seperti dulu mengatur ya, sepertinya ya. Nanti kita cek lebih lanjut kan. Sepertinya ini kalau ini nggak terlalu banyak mengatur, tapi nanti kita lihat lampirannya juga. Ya nanti berarti masih ada 11 regulasi lagi yang mengatur dana desa. Ya. Kayaknya begitu sih Kang Iman. Oke, Terima terima kasih kasih. ini Ustadz. Ya. Oke, terima kasih Gus Ivan atas penjelasan di materi pagi hari ini. Tinggal kita tunggu satu lagi pintunya, yaitu tentang PMK, tentang alokasi apa namanya besaran dana desa yang diterima oleh masing-masing desa. Juga seperti apa sih secara teknisnya. Dan ini menjadi bagian yang kita tunggu, dan mohon mungkin kalau bisa besok dilanjutkan terkait tadi ada hal-hal yang kecil seperti PMK 130, Perpres 76, biar kita-kita yang punya keterbatasan itu memiliki persepsi yang sama, sehingga dalam ruang KPC desa semuanya bisa terfasilitasi semuanya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih Gus atas materi yang disampaikan pada pagi ini terkait dengan Permen Desa nomor 13 tahun 2023 dan regulasi yang terkait. Tadi kan ada 12, tinggal satu, dan 11-nya sudah keluar gitu. Dan saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada rekan-rekan kerabat SD Desa yang hadir di Zoom dan di YouTube pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di esok hari pada pukul 6 sampai pukul 07 waktu Indonesia Barat di ruang cakap desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam SD Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.